Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi baru SMKN 1 Sukatani. Mudah-mudahan pada pagi ini kalian masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti MPLS ini hingga nanti sampai selesai. Pada kesempatan ini, sebelum Bapak menyampaikan ke materi, terlebih dahulu Bapak ingin memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada sebagian yang sudah mengetahui atau kenal, karena Bapak sebelumnya sudah menyampaikan perkenalan singkat yang sudah disampaikan melalui video singkat oleh panitia. Tapi baik, untuk lebih jelasnya, terutama bagi kalian yang belum mengenal atau pada saat itu kalian mengikuti tes di sekolah, pasti kalian belum melihat videonya. Nama Bapak Dodi Kusnandar. Bapak mengajar kewirausahaan atau sekarang dinamakan PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, itulah sedikit pengenalan singkat. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan kelebihan kalian sekolah di SMK dengan di SMA. Ada 3 kelebihan kalian sekolah di SMK. Yang pertama, yaitu kalian kelebihannya mempunyai keahlian. Kalau dibandingkan anak SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 teori terus. Tapi kalau kalian belajar di SMK sesuai dengan jurusan masing-masing, maka akan mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, kelebihan kalian sekolah di SMK, kalian siap bekerja. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan, kalian mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Dan dunia industri lebih menyukai lulusan SMK karena dianggap sudah siap bekerja. Dan kelebihan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kalian juga sama dengan anak SMA bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalian bisa kuliah sama dengan anak SMA. Nah, itulah 3 kelebihan kalian belajar di SMK. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum Bapak menjelaskan materi, sedikit akan Bapak sampaikan mengenai pelajaran kewirausahaan atau KWU. Kewirausahaan ini ada dulu di kurikulum KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian 2013 kita mengalami perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 yang pertama, PKK berubah menjadi nama prakarya dan kewirausahaan. Kemudian dievaluasi kembali di kurikulum 2013 yang direvisi, namanya berubah, yaitu sekarang PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, itu sedikit sejarah singkat mengenai kewirausahaan, kemudian prakarya dan kewirausahaan, dan sekarang Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, di kurikulum 2013 ini PKK ada di kelas 11 dan 12, dan jumlahnya pun sekarang banyak. Dulu KWU hanya 2 jam, tapi sekarang PKK di kelas 2 7 jam, dan di kelas 3 atau kelas 12 itu 6 jam. Itu sedikit penjelasan singkat mengenai sejarah kewirausahaan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, guru KWU sekarang harus bisa merubah image, pola pikir, ya, dimana kalian nanti setelah keluar dari SMK jangan pengen bekerja, tapi harus berwirausaha, berwira swasta. Kenapa? Karena sekarang tingkat dalam mencari kerja begitu kompetitif, ya, dimana sekarang perusahaan itu relatif sedikit bertambahnya. Tapi sekarang apalagi di masa pandemi COVID-19 ini justru banyak yang
bangkrut, gulung tikar, dan banyak karyawan yang di PHK. Dan lagi kita sudah lama di perusahaan-perusahaan swasta menerapkan sistem kerja outsourcing atau kontrak, ya, dimana paling lama paling 1 tahun, nanti habis kontrak, kalau diperpanjang mungkin berlanjut, kalau tidak ya sudah, kemudian berhenti dan kalian harus mencari lagi, dan usia itu sangat dibatasi. Oleh karena itu banyak dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah habis kontrak ada mengalami kesulitan. Yang paling gampang itu adalah dengan berwirausaha, berwira swasta. Mungkin nanti sesuai dengan bidang kalian masing-masing, ya. Nah, itu makanya sekarang pemerintah mengejarkan pelajaran kewirausahaan baik di tingkat pendidikan menengah atas apalagi di perguruan tinggi. Jadi apabila nanti kalian mentok misalnya mencari kerja kesana kesini sudah susah, kemudian terkendala oleh usia, maka yang paling gampang adalah berwirausaha atau berwira swasta sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Itu sedikit mengenai peran guru kewirausahaan. Harus bisa merubah mindset atau pola pikir, jangan sampai nanti kalian setelah keluar itu pikirannya jangan bekerja tapi berwirausaha. Anak-anakku yang Bapak banggakan, baik, Bapak akan sedikit menjelaskan kelebihan berwirausaha atau berwira swasta dibandingkan dengan bekerja. Ada 4 kelebihan berwirausaha dibandingkan bekerja. Yang pertama, berwirausaha penghasilan tidak dibatasi. Tetapi sebaliknya kalau bekerja penghasilan dibatasi. Apa artinya? Coba kalian lihat di YouTube, di majalah dan sebagainya. Orang-orang kaya, orang-orang terkaya di Indonesia, di Jawa Barat, di Purwakarta, bahkan di Paret, di Patani, itu bukan seorang pegawai, tapi seorang wirausahawan, seorang wirausaha, atau lebih kerennya lagi adalah pengusaha konglomerat, ya. Kenapa dia bisa cepat relatif besar penghasilannya? Tadi sudah Bapak sampaikan, kelebihan yang pertama penghasilan tidak dibatasi. Ya. Tapi kalau kalian bekerja itu penghasilan dibatasi. Contoh, kalian misalnya keluar dari SMK atau SMA, masuk kerja di pabrik, penghasilan kalian dibatasi oleh UMR. Apa itu UMR? UMR adalah upah minimum regional, ya. Jadi penghasilan kalian dibatasi oleh UMR. Tetapi kalau kalian berwirausaha di bidang apapun, ya, itu penghasilnya mungkin bisa melebihi UMR, bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Nah, oleh karena itu makanya orang yang berwirausaha secara ekonomi relatif lebih cepat besar penghasilannya daripada bekerja, dan lebih cepat sukses, ya, dibandingkan dengan bekerja. Kemudian yang kedua, waktu tidak dibatasi. Nah, kelebihan berwirausaha yang pertama, waktu tidak dibatasi. Kebalikannya, kalau bekerja waktu dibatasi. Coba kalian kerja di pabrik, ya, misalnya masuk jam 7, keluar 8 jam sampai jam 2, jam 3. Tapi kalau kita berwirausaha, apalagi kita sudah usahanya berjalan, sudah dapat kepercayaan dari masyarakat, kemudian usaha kita maju, karena kita yang punya, kita bisa datang kapan saja. Kalau kita sudah ada kepercayaan orang untuk mengelola usaha tersebut, ya. Coba lihat, ya, banyak pengusaha-pengusaha yang santai, ya, datangnya hanya ngontrol saja, paling kemudian keliling-keliling pulang lagi, melihat sudah berjalan, bisa santai. Tapi kalau bekerja tidak bisa seperti itu. Dari kita masuk sampai pulang, apalagi kalau di perusahaan, di pabrik itu, ya, paling hanya istirahat, ya, jadi jam 12 sampai jam 1, setelah itu kemudian masuk lagi. Kemudian kelebihan yang ketiga, usia tidak dibatasi. Sebaliknya bekerja dibatasi, ya. Lihat para pengusaha sudah tua, ya, masih tetap memimpin perusahaan. Karena usianya tidak dibatasi, mau sampai
70-80 kalau memang fisiknya memungkinkan untuk tetap menjalankan, dia jalankan. Tetapi kalau bekerja di perusahaan, di swasta itu hanya 58 tahun ya. Tetapi kalau PNS sama struktural itu 58, kalau guru 60 tahun ya. Nah, coba bisa kalian bayangkan kalau kalian misalnya usia sudah 50, punya 55 misalnya, punya anak masih kecil ya, sedangkan usia sudah mau pensiun ya, kemudian masih punya biaya ya, anak yang harus sekolah, itu bisa dibayangkan ya. Tetapi kalau berwirausaha, selama kalian masih kuat, masih mampu mengelola usaha, bisa dijalankan. Nah, itu pun kalau misalnya kalian sudah, itu bisa dilanjutkan oleh anak atau cucu ya kita. Tetapi kalau bekerja itu tidak bisa, kita dilanjutkan oleh anak atau cucu kita ya, karena harus melalui proses seleksi ya. Kemudian yang keempat, kelebihan berwira swasta di mana bekerja adalah berpakaian bebas ya. Sebaliknya kalau bekerja, pakaiannya dibatasi, ditentukan ya. Coba lihat di pabrik-pabrik seragamnya begitu ya. Contoh di Indorama, meskipun level manajer, sepatunya harus sepatu seragam dengan bagian produksi, tidak bisa sepatu yang di luar sudah ditentukan. Tapi kalau berwirausaha, ada contoh dulu yang namanya pengusaha Bob Sadino. Dia sehari-harinya kalau ke perusahaan itu hanya memakai celana pendek, ya, kemudian kemeja itu, pakai sendal jepit, tapi turun dari mobil mewah. Bahkan dia masuk ke perusahaan, ke kantor, dihormati oleh para pegawainya karena dia pemilik perusahaan tersebut. Dan begitu pun kalau kita misalnya usaha berjualan dagang, kita kan mau memakai celana pendek, kaos ya bebas. Tapi kalau yang namanya bekerja, kita tidak bisa bebas berpakaian, tidak ditentukan. Contoh seperti Bapak sekarang, karena memang ketentuannya seperti ini, harus hari Senin, Selasa pakai pakaian ini, tidak bisa pakai bebas. Nah, itulah kelebihan berwira swasta dibandingkan bekerja ya. Jadi intinya adalah pelajaran kewirausahaan ini harus menambah ilmu dan wawasan kalian dalam berwirausaha. Baik, itu sedikit atau sekilas mengenai motivasi untuk agar kalian mau berwirausaha. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebagai pengantar materi KWU di MPLS ini, Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan karena keterbatasan waktu. Tetapi untuk lebih jelasnya, materi kewirausahaan ini ada dalam bentuk PDF yang mungkin sudah nanti bisa kalian buka, kalian pelajari, yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Itu hanya pengantar saja dari Bapak. Kalau MPLS-nya dilaksanakan tidak daring seperti ini, bisa langsung seperti sebelum ada pandemi Covid, mungkin kita bisa diakhiri dengan tanya jawab. Berhubung karena situasi dan kondisi kita dalam pandemi Covid-19, maka baru kali ini MPLS maupun proses belajar mengajar diadakan secara daring ya. Karena memang ketentuan pemerintah yang dalam hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19. Demikian anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.